Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak atau para asatidzah al-fudhala, kemudian para ikhwah dan akhwat serta adik-adik sekalian, para penuntut ilmu, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari, memahami, mengamalkan dan menyebarkan petunjuknya insyaallah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bertemu dan alhamdulillah bukan pertama kalinya anak hadir di sini, kedua kalinya, meskipun mungkin ketemu dengan santri baru pertama kali. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang didasari karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang dilandasi karena rasa bangga memahami, mempelajari dan menyebarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang kita ketahui bersama tidak ada amalan yang lebih mulia dari dalam Islam. Tidak ada amalan yang lebih utama dalam Islam melebihi dari amalnya orang-orang yang mempelajari petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebarkannya kepada manusia. Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah taala, imam ahlus sunnah dari kalangan tabi'ut tabi'in yang terkenal, pernah mengatakan, wala a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdhala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah kenabian tingkatan yang lebih utama daripada orang-orang yang menyebarkan ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kehadiran ana dan teman-teman di sini adalah untuk berkunjung dan merasa bangga berkumpul dengan antum, dengan adik-adik sekalian. Dan dulu juga saya secara pribadi pernah menjadi bagian dari santri. Saya dulu malah pernah berpindah-pindah pondok pesantren karena saya dari Sulawesi, tidak diizinkan orang tua untuk mondok, maka saya harus melarikan diri dari rumah. Kemudian naik kapal berhari-hari, kemudian sampai di Jawa. Berpindah-pindah dari satu pondok ke pondok yang lainnya. Awalnya tidak dikirimkan uang, lama-kelamaan baru dikirimkan. Jadi saya pernah mengalami apa yang pernah antum alami. Termasuk waktu kita disuruh menghafal, kadang-kadang kita terlambat menghafal. Belajar sambil ngantuk-ngantuk. Saya yakin juga adik-adik pernah ngantuk-ngantuk kan? Iya, sering. Jadi tidak perlu kita malu-malu karena saya juga pernah mengalami yang seperti itu. Kemudian juga kita pernah mengalami masa-masa yang indah, suka duka di pondok pesantren, yang semua itu alhamdulillah kita rasakan manfaatnya setelah kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami agamanya, yang kemudian dengan izinnya kita mengamalkannya. Yang jelas kedatangan kami di sini yang pertama adalah untuk bersilaturahim dan merasa bangga berkumpul dengan antum para penuntut ilmu, orang-orang yang bisa dikatakan sebagai khulasatun nas, orang-orang yang terbaik di kalangan semua manusia. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah taala kalau melihat orang yang menuntut ilmu hadis? Beliau mengatakan, "Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis, faka'annama ra'aitu rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Bayangkan, kalau aku melihat seorang penuntut ilmu hadis, sepertinya saya melihat salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi antum-antum ini semua seperti sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang antum kejar, yang antum cari adalah seperti yang mereka kejar dan mereka cari. Maka ini tujuan kedatangan kami. Jadi alhamdulillah bertemu dengan para santri, apalagi dengan para ustadz yang mulia, yang tentu saja mereka lebih banyak memberikan kebaikan, memberikan manfaat ilmu untuk antum sekalian. Saya datang di sini berposisi sebagai saudara mereka, ya, saudara antum sekalian. Tidak ada yang lebih. Kita semua sama-sama belajar dan berusaha untuk mengajarkan kebaikan. Meskipun ada di antara kita yang pernah mungkin belajar lebih lama atau lebih sedikit, itu cuma perbedaan waktu. Yang jelas apa yang antum dapatkan dari para ustadz di sini sangat-sangat penuh manfaat, yang tentu ini menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dipilih sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan demikian banyak keutamaan dalam agamanya. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, a'azzakumullah. Tidak diragukan lagi, ilmu mempelajari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah amalan yang paling tinggi dalam Islam. Karena dengan itulah seseorang hamba memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki pemahamannya, memperbaiki keyakinannya, memperbaiki ibadahnya. Inilah ilmu. Kenapa kita lihat orang-orang yang mulia, siapa saja kita sebutkan, yang paling mulia di antara hamba-hamba Allah, Allah tidak muliakan mereka dengan harta, emas maupun perak, atau dengan kedudukan, tapi Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan mereka dengan ilmu, memahami petunjuknya. Mulai dari para nabi alaihi wassalatu wassalam. Para nabi alaihi wassalatu wassalam menjadi hamba-hamba Allah yang paling mulia adalah karena mereka memahami petunjuk Allah, kemudian mengamalkannya dalam diri mereka, setelah itu menyebarkannya kepada manusia. Kemudian setelah kedudukannya para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah warathatul anbiya, pewarisnya para nabi, termasuk antum-antum yang hadir saat ini insyaallah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita termasuk golongan mereka. Kita tahu bersama makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih atau hasan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa inna ma warrathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir." Sesungguhnya orang-orang yang berilmu adalah pewarisnya siapa? Pewarisnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Karena para nabi tidak mewariskan uang emas dan tidak uang perak, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu, memahami petunjuk Allah, untuk beribadah, berkeyakinan benar kepada Allah. Maka barang siapa yang mengambil bagian dari warisannya para nabi, berarti dia telah mengambil bagian warisan yang besar. Ketika orang-orang yang berilmu dikatakan sebagai pewarisnya para nabi, apakah ada kemuliaan yang lebih tinggi dibandingkan ini? Tidak ada. Tidak ada. Kalau semua manusia bangga menjadi pewarisnya fulan, pewarisnya raja ini, pewarisnya orang kaya ini, orang-orang yang berilmu bangga karena mereka adalah pewarisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya pewarisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka adalah orang yang paling dekat kedudukannya setelah para nabi alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang mewarisi tugasnya para nabi dalam hal apa? Memberikan pengajaran yang benar kepada umat tentang cara beribadah kepada Allah, tentang cara berkeyakinan. Mereka yang mewarisi dakwanya para nabi, mewarisi kesabaran mereka. Harusnya mereka yang mewarisi akhlaknya para nabi dan semua yang ada pada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Makanya pewaris atau ahli waris yang antum pelajari dalam faraid, itu adalah orang yang terdekat dari yang diwarisi.
Maka ini satu kebanggaan dan keutamaan yang demikian tinggi. Makanya, kalau keutamaan-keutamaan lain dalam Islam, besar, banyak keutamaan-keutamaan besar dalam Islam. Seperti berjihad, keutamaannya besar. Dengan syarat-syarat yang benar. Amalan lain seperti qiyamul lail, salat malam. Ini amalan besar dan keutamaannya besar. Tetapi antum perhatikan, amalan ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk melakukannya bisa banyak jumlahnya. Tapi untuk menuntut ilmu, memahami ilmu dan menyebarkannya, ini cuma diberikan khusus kepada siapa? Kepada pewarisnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Jala'ul Afham mengatakan, tablighus sunan ilal ummati afdalu min tablighi sinani ila nuhuril a'da. Lianna dhalika tablighu yaf'aluhu kathiru minan nas. Wa amma tablighu sunani fala yaqumu bihi illa warathatul anbiya'i wa khulafa'uhum fi umamihim. Ja'alana Allah ta'ala minhum bimannihi wa karamih. Menyampaikan sunnah kepada umat, menyebarkan petunjuk Nabi SAW kepada umat, ini lebih utama daripada melontarkan senjata ke leher musuh, yakni berjihad di jalan Allah, membunuh musuh di jalan Allah. Kenapa? Karena kalau melontarkan senjata itu bisa dilakukan oleh banyak manusia. Yang penting dia kuat, dia berani, dia latihan, bisa dilakukannya. Adapun menyampaikan sunnah, menyampaikan petunjuk Rasulullah SAW kepada umat, maka ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh siapa? Pewarisnya para nabi, orang-orang yang menggantikan tugas mereka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk golongan mereka dengan rahmat dan karunia-Nya. Jadi, sekian besar kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada antum semua, kepada kita semua insyaallah. Apakah kita semua saat ini menyadari kedudukan tersebut? Mungkin sebagian dari kita merasa, sekarang saya ini cuma begini-begini saja, tidak ada peningkatan. Hanya belajar Quran, menghafal hadis, belajar tafsir. Sementara orang di luar sana sudah belajar internet, sudah mempelajari alat-alat yang canggih. Kapan saya akan maju? Maka subhanallah, ini adalah ucapan yang hanya diucapkan oleh orang-orang yang tidak mengetahui kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya dunia itu adalah kemuliaan, maka Rasulullah SAW akan memilih kemuliaan dunia. Tetapi orang-orang yang mulia tidak memilihnya. Karena mereka adalah orang-orang yang mengetahui keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan di sisinya. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di sorga yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terlintas dalam benak, dalam hati manusia. Kalah semua apa yang ada di dunia. Ini bagi orang-orang yang beriman. Makanya, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, kita harusnya merasa bangga dipilih sebagai penuntut ilmu di akhir zaman. Ini pekerjaan yang luar biasa. Tidak semua orang yang mungkin dia punya kemampuan, punya kesempatan, diberi taufik untuk bisa menempuh jalan ini. Wallahi, demi Allah, orang-orang yang mulia sebelum kita, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, sampai beliau sudah tua, masih berlari ke sana kemari menghadiri majelis ilmu. Sewaktu beliau ditanya, ila mata hadha ya Aba Abdillah, sampai kapan kamu terus melakukan hal ini wahai Abu Abdillah? Maka beliau mengatakan, ilal mamat, sampai aku meninggal dunia. Bahkan Imam Abdullah bin Mubarak waktu ditanya, lau bu'itha ba'da mautika madza tasna, seandainya kamu dibangkitkan setelah kematianmu, apa yang kamu lakukan?
Maka beliau menjawab, atlubul ilma hatta ya'tiyani malakul mauti marratan tsaniyah. Aku akan terus menuntut ilmu sampai malaikat maut datang mencabut nyawaku untuk kedua kalinya. Jadi antum-antum yang masih muda-muda, yang masih kecil-kecil, subhanallah sudah dimuliakan sejak kecil dengan kebaikan. Inilah pekerjaannya orang-orang yang mulia. Pekerjaannya pewarisnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Antum tahu tidak ada satu kemuliaan pun dalam Islam yang melebihi tingginya kedudukan orang-orang yang mempelajari, memahami, mengamalkan dan menyebarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengungkapkan satu ungkapan yang indah tentang keutamaan ilmu dalam kitab beliau Miftahu Daris Sa'adah. Beliau mengatakan, "Lau lam yakun fil ilmi illal qurbu min rabbil alamin wal iltihaku bi alamil malaikati wa suhbatil mala'il a'la lakafa bihi syarafan wa fadla fa kaifa wa izzud dunya wal akhirati manutun bihi masyrutun bi tahsilih." Seandainya tidak ada keutamaan menuntut ilmu, cuma sekedar untuk ibadah kepada Allah dan menjadikan manusia digabungkan dengan kedudukannya para malaikat, bahkan menyertai makhluk-makhluk Allah yang paling mulia di sisinya, cukuplah ini sebagai keutamaan dan kemuliaan. Fakaifa, maka bagaimana lagi jika dikatakan semua kemuliaan di dunia dan di akhirat manutun bihi, tergantung pada ilmu tersebut, tergantung pada pemahaman petunjuk Allah tersebut, masyrutun bitahsilih, yang disyaratkan untuk memilikinya dengan mendapatkan atau mempelajari ilmu tersebut. Jadi semua kemuliaan dunia dan akhirat menanti antum semua insyaallah. Makanya memang jalan ilmu berat. Kita harus bangun tengah malam menghafal, bangun untuk murojaah, mengantuk-mengantuk kita disuruh menghafal, kemudian duduk di majelis ilmu yang kadang-kadang jenuh dan bosan berjam-jam lamanya. Orang lain melakukan pekerjaan atau bermain-main, kita mengulangi hafalan. Karena memang ini pekerjaan yang mulia, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mulia. Memang yang namanya kemuliaan kan tergantung selalu berbanding lurus dengan kesungguhan. Kalau tidak ingin berpayah-payah, maka jangan berharap untuk mendapatkan kemuliaan. Kata seorang penyair, wa kullil murajji ma'aliyal umuri bi ghairi ijtihadin rajautal muhala. Katakanlah kepada orang-orang yang mengharapkan kedudukan-kedudukan yang tinggi tanpa kesungguhan, tanpa perjuangan, tanpa berpayah-payah, maka kamu berarti mengharapkan sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Jadi kemuliaan ini hendaknya kita syukuri sebagai guru maupun sebagai santri. Demi Allah, ini adalah pekerjaan atau tugas yang dilakukan oleh orang-orang yang mulia sebelum kita. Para ulama salaf dari kalangan sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Apa pekerjaan yang mereka lakukan selain thalabul ilmi dan menyebarkannya? Tidak ada. Seandainya mereka mengetahui ada jalan yang lebih mulia daripada itu, maka mestinya mereka mengisi waktunya dengan jalan tersebut. Baca biografinya Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, dan semua para ulama. Kita akan dapati sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk menghafal, menulis ilmu, mempelajarinya, mengamalkannya, dan menyebarkannya kepada umat Islam. Oleh karena itu ini adalah kebanggaan yang besar bagi antum semua. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk berbangga dengan memahami petunjuknya dalam Al-Quran. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dari Allah, yaitu Al-Quran, dan dengan rahmatnya, yaitu keimanan, ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Maka dengan hal ini hendaknya mereka orang-orang yang beriman merasa bangga dengan karunia Allah tersebut
karena itu lebih baik daripada semua kemewahan dunia yang dikumpulkan atau berlomba-lomba dikejar oleh manusia. Makanya, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, a'azzakumullah, wahai para penuntut ilmu, wahai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kemuliaan yang besar dalam agamanya, hendaknya kita mensyukuri nikmat ini. Tidak ada satu kedudukan pun dalam Islam, kedudukan yang tinggi, kecuali kita dapati para ulama menafsirkannya sebagai orang-orang yang mempelajari ilmu sunnah dan mengamalkannya. Kita pernah kenal hadis wali yang terkenal. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Arba'in Nawawiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, waliku, maka aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Artinya aku menyatakan kebinasaannya. Dan seterusnya sampai di akhir hadis. Antum tahu bagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menafsirkan hadis ini. Siapakah yang dimaksud dengan wali-wali Allah? Yang diterangkan dalam hadis ini, mereka mengerjakan amalan-amalan yang wajib, kemudian melakukan amalan-amalan anjuran dalam Islam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengomentari hadis ini dengan mengatakan, wa warathatul anbiya'i hum sadatu awliya'illahi azza wa jal. Pewarisnya para nabi, orang-orang yang mempelajari ilmu sunnah, petunjuknya para nabi, mereka itu adalah sadatul awliya, pimpinannya, pemukanya para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan cuma wali biasa, pemukanya para wali, dan inilah wali yang sesungguhnya. Karena mereka yang paling paham tentang bagaimana cara menunaikan kewajiban-kewajiban, paling paham tentang petunjuk-petunjuk Allah yang berhubungan dengan amalan-amalan sunnah atau amalan-amalan yang bersifat anjuran dalam Islam, paling paham bagaimana cara berakidah yang benar, bahkan mereka berusaha untuk memahamkan kepada orang lain. Makanya kedudukan yang mulia ini adalah merupakan keutamaan besar yang harusnya kita sadari. Dengan segala mungkin kita rasakan kejenuhan kita, atau kita merasakan keterbatasan fasilitas yang ada dalam diri kita, tapi kalau kita ingat bahwasanya kedudukan yang mulia ini, penderitaan yang kita rasakan saat ini akan bernilai keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ini akan membuat kita gembira, bahkan merasa bersyukur karena dipilih untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Coba perhatikan. Inilah sebabnya kenapa orang yang beriman itu diistimewakan dia bersabar menghadapi cobaan-cobaan di dunia, penderitaan-penderitaan yang sementara, karena dia selalu teringat dengan janji keutamaan di akhirat. Salah seorang ulama salaf pernah ditanya, ma asyadda hirsaka 'alal hadis. Alangkah besarnya semangatmu mempelajari ilmu hadis. Padahal mempelajari ilmu hadis di zaman dahulu tidak seperti zaman sekarang. Duduk di karpet, ada kipas anginnya. Ya, kemudian kamar mandi juga dekat, ada listrik. Ada air minumnya, kita sempat untuk izin untuk keluar air minum, cari air minum. Zaman dahulu tidak ada demikian. Di mana datangnya ulama ketika ada tanah lapang yang luas, di situ pasir dan tanah, duduknya di situ. Bahkan orang berlomba-lomba datang untuk tiba yang paling awal, karena terlambat sedikit berarti dipenuhi dengan banyak orang sehingga dia duduk di belakang tidak bisa dengarkan suaranya. Makanya dulu di zaman para ulama ahlul hadis itu ketika datang ulama, seperti disebutkan dalam kisahnya Abdullah bin Mubarak dalam biografi beliau, ketika beliau mengunjungi salah satu wilayah di Khurasan, namanya wilayah Raqqah, itu terlihat tanda kedatangan beliau dengan apa? Debu-debu yang berhamburan dan sendal-sendal yang berterbangan, karena orang berlarian semua. Tidak peduli lagi sendalnya yang terlempar mereknya apa, yang penting datang di depan majelis tersebut. Makanya saya pernah nukilkan di kajian kita yang lalu, di kajian-kajian di beberapa tempat, Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj pernah mengatakan,
idza ra'aita rajulan yahrubu katsiran, ma ra'aitu rajulan yahrubu katsiran illa itsnain. Aku tidak melihat seseorang yang suka berlari di zaman dulu kecuali dua kemungkinan. Pertama, sahibul hadis, penuntut ilmu hadis. Yang kedua, orang gila. Yang kedua, orang gila karena mereka harus datang cepat. Berlari, orang lain itu sedang diam-diam dia lari sendiri. Dengar namanya imam sana datang, langsung dia berlari. Karena terlambat sedikit akan dia ketinggalan tempat. Dan dulu yang menghadiri majelis itu ribuan orang. Majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai dihadiri 5.000 orang sekali majelis. Bagaimana mungkin yang di belakang bisa mendengarkan? Makanya nanti ada mustamli yang menyampaikan suara sampai ke orang yang paling belakang. Nah, ini majelis ilmu di zaman dahulu. Tidak ada kipas angin, kadang-kadang siang-siang panas. Itu pun yang mereka lakukan. Mereka berusaha untuk mendengarnya, ditulis. Sehingga malam hari harus dimurojaah, dicocokkan kembali dengan catatan yang ada pada gurunya. Ini pekerjaan yang luar biasa, tapi mereka bersabar untuk melakukannya. Dan antum ketahui, menuntut ilmu di zaman dahulu tidak seperti kita, ya. Kalau kita sekarang ustadznya masih bisa menjelaskan, kadang-kadang membuat contoh, membuat yang lucu-lucu sehingga ketawa, iya kan? Terkadang begitu ya. Ada yang mengantuk ditegur, jangan mengantuk, begitu kan? Meskipun sering mungkin ada yang mengantuk begitu ya. Di zaman dahulu tidak. Yang dibaca apa? Cuman hadis. Perawi-perawi yang dibaca haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Telah bersabda Rasulullah SAW, disampaikan hadisnya. Tidak ada tambahan penjelasan. Kira-kira antum bisa bayangkan dengan zaman sekarang kita bosan. 1 jam, 2 jam cuma hadis yang dibaca. Tidak ada kipas angin, duduknya di tanah. Kira-kira bagaimana seperti itu? Tidak ada penjelasan. Orang akan, kalau sekarang masih ada penyampaian yang baik, masih ada kata kadang-kadang ditegur. Orang yang mengantuk disuruh berwudu, dulu tidak ada. Di majelisnya Abdurrahman ibnu Mahdi, beliau adalah gurunya Imam Ahmad. Itu tidak boleh ada orang yang tersenyum saja. Tersenyum dia langsung berdiri pergi meninggalkan majelisnya. Kalau sekarang kita masih sempat lirik ke sana kemari. Kadang-kadang masih sempat korek-korek teman-teman kita, ya kan begitu. Di majelis zaman dahulu tidak ada seperti itu. Semuanya tegang, tapi mereka semua serius mengikutinya karena takut. Kalau senyum sedikit ini imam besar lari nanti. Kalau mereka ketinggalan satu majelis berarti rugi karena banyak hadis yang tidak mereka dengarkan saat itu. Ini karena mereka tahu kemuliaan. Karena mereka tahu keutamaannya. Makanya mereka bersabar. Nah, imam tadi yang saya sebutkan kisahnya tadi ditanya, ma asyadda hirsaka 'alal hadis. Alangkah semangatnya kamu mempelajari ilmu hadis. Apa sih sebabnya? Sampai demikian semangat, padahal untuk orang-orang awam kan berpikir apa keutamaannya? Cuma menulis hadis, mendengarkan sabda Nabi SAW, mending kita jualan di pasar dapat untung, kan begitu? Atau kita bekerja dapat uang nantinya. Apa jawaban imam ini? Dia mengatakan, afala uhibbu an akuna fi qitari ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Apakah aku tidak ingin pada hari kiamat nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala bersama rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tidak ingin waktu menghadap Allah Subhanahu wa taala dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibela di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tentu ayyuhal ikhwatu fillah, yang paling pantas untuk menjadi pengikut sejati Rasulullah SAW di dunia ini adalah orang yang gemar mempelajari hadis-hadis beliau, mempelajari sunnah beliau. Karena merekalah yang menyertai Rasulullah SAW, yang hafal sunnah beliau dalam cara sholat, cara berwudu, menghafal petunjuk ucapan-ucapan beliau. Ini yang paling pantas dikatakan sebagai ahlu sunnah yang sebenarnya. Makanya Imam Ibnu Katsir sewaktu menafsirkan sebuah firman Allah dalam Al-Quran, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Pada hari kiamat nanti kami akan memanggil semua manusia dengan imam yang memimpin mereka sewaktu di dunia. Beliau membawakan ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, hadhihi akbaru sarafin li ashabil hadis fa inna imamahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebesar-besarnya keutamaan bagi orang yang
mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia, karena imam yang akan memimpin mereka sewaktu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertimbangan kita bersabar belajar di dunia, karena kita tahu balasan keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini merupakan keutamaan yang hendaknya berlomba-lomba dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yang mengharapkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Maka oleh karena itulah kita berbahagia ketika diberi kesempatan untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang disibukkan dengan urusan dunia, disibukkan dengan kebanggaan-kebanggaan yang semu. Kita pernah mendengar bersama hadis yang mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mulai dari Zaid ibn Thabit, Anas bin Malik, dan sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang terkenal, beliau bersabda, "Nadharallahu imra'an sami'a minna haditsan fawa'ahu wa addahu kama sami'." Semoga Allah Subhanahu wa taala mengindahkan rupa, mengelokkan rupa orang yang mendengarkan hadisku, yang mendengarkan ucapanku, kemudian dia berusaha memahaminya. Dalam riwayat lain, fahafidhaha, dan berusaha menghafalnya, kemudian yu'addiha, menyampaikannya kepada umat. Perhatikan hadis yang mulia ini. Tidak ada kemuliaan yang lebih besar daripada apa yang disebutkan dalam hadis ini. Didoakan orang yang mempelajari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kecerahan pada wajahnya, yang merupakan pancaran dari keindahan yang dirasakan dalam batinnya. Jadi orang yang mempelajari ilmu sunnah, wajahnya akan berseri-seri, fisiknya akan kelihatan baik, karena batinnya, hatinya diisi dengan cahaya keimanan. Ini penjelasan yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang hadis ini. Beliau mengambil dalil dengan beberapa ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang kenikmatan penduduk sorga, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fawaqahumullahu syarra dhalikal yaumi walaqahum nadratan wa surura." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga mereka dari keburukan azab pada hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka nadratan, kecerahan pada wajah, wa surura, dan kegembiraan dalam hati. Ini menggambarkan apa? Orang yang mempelajari ilmu sunnah akan baik lahir dan batinnya. Karena antum tahu, ilmu sunnah itu kalau kita belajar akan memperbaiki amalan-amalan hati kita, juga akan menjadikan indah amalan anggota badan kita. Makanya ilmu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslim itu diperumpamakan seperti hujan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan." Sesungguhnya perumpamaan dari ilmu dan petunjuk yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seperti hujan yang baik yang diturunkan di bumi. Hujan yang baik menumbuhkan tanah yang tandus, menjadikan subur tanah yang tandus, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan kehidupan untuk diminum bagi hewan, manusia, dan semua makhluk hidup. Ini fungsinya hujan. Maka ketika Rasulullah SAW mengumpamakan petunjuk yang beliau bawa dengan air hujan, artinya hatinya manusia, kalau tadi hatinya ini gersang, tidak ada keimanan kepada Allah, tidak ada semangat untuk ibadah, tidak ada kemauan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, kalau lama-kelamaan diisi dengan ilmu sunnah, maka dia akan berubah. Dia akan
berganti menjadi hati yang baik, sebagaimana keadaannya tanah ketika lama-kelamaan air hujan turun kepadanya. Maka orang yang mempelajari ilmu sunnah, hatinya akan menjadi subur, hatinya akan baik. Kebaikan-kebaikan berupa keimanan, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mencintai amalan-amalan ketaatan akan tumbuh dalam hatinya, yang ini akan memotivasi anggota badannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang semangat mempelajari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkannya dan menyebarkannya kepada umat manusia. Nah, oleh karena itulah ini saya sampaikan beberapa keterangan yang mungkin sudah sering kita dengarkan sebagai peringatan untuk membuat kita semangat kembali bahwa ternyata apa yang kita lakukan ini, meskipun dengan segala keterbatasan fasilitas yang ada, ini merupakan amalan yang mulia, yang mendapatkan atau dijanjikan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk diri-diri kita sendiri, ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fiddin, azakumullah. Ini baru keutamaan untuk diri kita sendiri. Sekarang bagaimana keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang di sekitar kita, keluarga-keluarga kita. Waktu kita pulang ke rumah-rumah kita nantinya dalam keadaan kita sudah pulang membawa ilmu, maka demi Allah berbagai macam kebaikan dan keberkahan untuk keluarga kita, orang-orang yang tidak tinggal di sekitar kita, bahkan masyarakat kita secara umum. Karena ilmu adalah sebab tersebarnya keberkahan bagi manusia. Bahkan seluruh alam semesta ini tidak akan ada kebaikannya, menjadi gelap semuanya kalau tidak disinari dengan cahaya ilmu, cahaya dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang terkenal. Beliau pernah mengatakan, "Ar-risalatu daruriyatun lil alami, la budda lahu minha. Ar-risalatu hayatul alami wa nuruhu wa ruhuhu. Fa ayyu salahin lil alami idza udima ar-ruhu wal hayatu wan nur. Fa dunya kulluha mal'unatun mudlamatun illa ma tala'at alaihi syamsur risalah." Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, ar-risalah, yakni petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah perkara yang darurat, yang paling primer, paling pokok bagi semua alam semesta, semua makhluk di alam semesta. La budda lahum minha, mereka tidak bisa lepas, kebutuhan mereka tidak pernah lepas dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan ruh sekaligus cahaya bagi alam semesta. Tidak akan mungkin ada kemaslahatan, kebaikan dan keberkahan bagi alam semesta kalau tidak ada cahaya, tidak ada kehidupan dan tidak ada ruh baginya. Maka beliau menyimpulkan, oleh karena itu dunia beserta isinya semua dalam keadaan gelap, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang disinari dengan cahaya dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka antum ayyuhal ikhwa wal akhwat adalah pembawa-pembawa cahaya di masyarakat antum, di keluarga antum dan orang-orang yang hidup di sekitar antum. Kalian nanti yang akan membawa dan menyebarkan kebaikan, yang dengan itu masyarakat yang antum tinggal di kalangan mereka akan selalu mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sehingga diterangkan oleh para ulama, keberadaan ilmu sunnah itu di satu daerah akan memberikan berkah, akan menurunkan kebaikan-kebaikan ke negeri tersebut, sebagaimana hilangnya pengajaran ilmu sunnah akan menjadikan banyak bencana yang turun di negeri tersebut. Ini disebutkan oleh para ulama. Misalnya sewaktu mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha
Tidakkah manusia melihat kami itu mendatangi atau menjadikan bumi itu berkurang dari tepi-tepinya, artinya banyak terjadi bencana padanya. Ditafsirkan oleh sebagian dari para ulama artinya adalah mautul ulama wasulaha, kematian orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang soleh. Jadi ketika tersebar kebaikan-kebaikan di kalangan manusia, diajarkan ilmu sunnah Nabi SAW, maka bencana-bencana akan berkurang. Kebaikan-kebaikan akan tersebar. Dalam hadis yang sahih, riwayat Tirmidzi juga, Rasulullah SAW pernah bersabda, Innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil bahri. Orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya kepada manusia, sungguh-sungguh dia itu akan selalu dimintakan ampun, didoakan kebaikan oleh semua makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat, dan semua makhluk yang ada di bumi, sampai pun ikan-ikan di lautan. Dalam riwayat lain, wa hatta namlatu fi juhriha, sampai pun semut-semut di dalam sarang-sarangnya, dalam lubang-lubangnya. Sekarang pertanyaannya, apa hubungannya semut-semut dan ikan-ikan dengan orang-orang yang berilmu? Kenapa mereka harus mendoakan orang-orang yang berilmu untuk diampuni dosa-dosanya? Jawabannya, disebabkan ilmu yang mereka sebarkan, sunnah yang mereka ajarkan kepada masyarakat, maka di lingkungan tersebut keberkahan turun. Kebaikan-kebaikan banyak yang tersebar, sehingga bencana berkurang. Makanya jangankan manusia, makhluk-makhluk saja, binatang-binatang saja ikut merasakan manfaat dan kebaikan tersebut, sehingga mereka mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada orang tersebut dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka ini yang menjadi sebab tersebarnya kebaikan ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kebaikan untuk mereka. Subhanallah, kalau malaikat yang mendoakan, kemudian binatang-binatang yang tidak berdosa mendoakan seseorang, kira-kira bagaimana? Doa tersebut kemungkinan dikabulkan atau tidak? Jelas akan dikabulkan. Dan ini siapa yang mendapatkannya? Orang-orang yang berilmu, mempelajari ilmu sunnah dan mengajarkannya kepada manusia. Antum semua insya Allah termasuk orang-orang yang punya bagian dari kebaikan tersebut. Makanya, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din azakumullah, terlalu banyak kebaikan yang harusnya kita sebutkan, yang bisa kita ungkapkan untuk menjelaskan kedudukan dari kegiatan yang saat ini antum lakukan. Oleh karena itulah, kebaikan ini sekali lagi hendaknya kita syukuri dan kita bersabar menghadapi segala cobaan-cobaan di dalamnya. Kita selalu mengingat bahwa apa yang kita lakukan ini, meskipun banyak orang-orang yang tidak memahaminya atau tidak ikut melakukannya, tapi kita ingat ini adalah pekerjaannya orang-orang yang mulia sebelum kita, para nabi alaihi wassalatu wassalam, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Maka ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din azakumullah, ini sekedar nasihat ringkas yang juga pengulangan dari apa yang sering antum dengarkan dari para ustadz, dari para pengajar yang telah mencurahkan waktu mereka, tenaga mereka untuk mengajarkan antum petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan taufiknya kepada kita semua untuk selalu semangat mempelajari petunjuknya, memahami dan mengamalkannya serta menyebarkannya kepada umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan sebab-sebab kebaikan untuk kita dan sebab-sebab yang semakin menyempurnakan keimanan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayat kita. Maka demikianlah ikhwah dan akhwat sekalian azakumullah, sebagai nasihat ringkas yang tentu saja saya adalah orang yang paling butuh untuk mengamalkan nasihat tadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Dan afwan atas segala kesalahan dan kekurangan saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.